Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun, senantiasa dijaga keislamanannya, dijaga keimanannya, dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, mengawali pembelajaran kita yang masih bersifat online karena ya kita ketahui bersama masih dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran langsung. Maka pembelajarannya yang dipilih adalah model PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau sering disebut juga sebagai pembelajaran online. Tidak apa-apa anak-anakku, karena kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, ilmu yang kita gunakan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya yang kelas 12 TKJ dan 12 TP dan kelas 10 TKR 5 dan 10 TKR 6, pada tahun ajaran ini, tahun pelajaran 2020-2021, yang diberi mandat oleh pihak kurikulum untuk mengajar kalian pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah saya, Pak Aji Wardana, SPDI, atau sering disebut oleh anak-anak lebih tenar dengan sebutan Pak Awi atau Ustadz Awi. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita saling berkenalan, karena saya yakin ada di antara kalian yang belum mengenal saya. Mungkin baru hanya sekedar tahu, oh ada guru yang namanya Pak Aji, ada yang guru yang namanya Pak Awe, tapi belum mengenal lebih jauh. Pada kesempatan kali ini saya akan berkenalan dengan kalian-kalian semua dan akan memberikan kontrak belajar agar pembelajaran kita ke depan berjalan dengan kondusif dan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI adalah manusiakan manusia. Oke, kita lanjut dalam perkenalannya. Pertama, ada istilah yang mengatakan seperti ini: tak kenal maka tak sayang. Itu istilah yang lama yang sebetulnya kurang begitu pas. Ada istilah yang lebih baik, istilah yang lebih tepat. Apa itu? Tak kenal maka ta'arufan. Apa? Tak kenal maka ta'arufan. Kalau kita tidak kenal, maka harus kenalan dong. Ta'aruf itu artinya kenalan. Izinkan saya di kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya agar kita bisa saling ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf kan nanti bisa saling sayang, kan begitu? Oke. Pertama, nama saya dikaruniai nama oleh kedua orang tua saya, Aji Wardana. Aji Wardana, alhamdulillah saya memiliki gelar SPDI. Apa itu SPDI? Sarjana Pendidikan Insya Allah. Oh bukan Insya Allah, tapi apa? Sarjana Pendidikan Islam. Itu kalian boleh memanggil saya dengan sebutan Pak Aji, boleh memanggil saya dengan sebutan Pak Awe, atau kalau santri-santri saya, murid-murid ngaji saya itu memanggil saya dengan sebutan Ustadz Awe. Silakan kalian boleh memanggil saya dengan sebutan itu. Ya, silakan dipanggil dengan sebutan yang menurut kalian pas. Kalau TTL-nya saya lahiran Banyumas, 20 April 1994. Ya sudah relatif tua ya.
sudah relatif tua, umurnya kurang lebih sudah 26 tahun. Tolong didoakan senantiasa sehat, panjang umur, diberikan kemudahan dalam urusan-urusannya. Selanjutnya alamatnya di Jalan Menjangan, RT 3 RW 4, Desa Yamalas, Kecamatan Keroya ya. Boleh kalau kalian mau main-main datang ke tempat saya untuk ngaji, untuk belajar, untuk konsultasi khususnya yang berkaitan dengan agama, boleh saja. Hobi saya, alhamdulillah hobi saya membaca. Membaca apa saja, ya membaca chat-chatan, ya membaca telegram, ya membaca Instagram, pokoknya membaca. Tapi yang paling pokok hobi saya adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya nomor HP saya, mungkin barangkali ada yang butuh pencerahan, butuh bimbingan, boleh menghubungi nomor saya yang sudah tertera di situ. Lalu ada alamat email, surat elektronik, di situ juga sudah tertera. Lalu moto hidup saya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi sesama manusia. Maka saya berusaha untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Kalau riwayat pendidikannya, alhamdulillah saya lulusan PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salah satu kampus terbaik untuk jurusan agama, lulus dengan predikat cum laude atau dengan pujian. Lalu saya alhamdulillah sama seperti kalian, saya dulunya adalah siswa SMK Negeri 1 Binangun, dan alhamdulillah saya pun lulus terbaik kala itu. Jadi kita alumni ya, kita sama-sama sobat marun. Lalu saya SMP-nya SMP Negeri 3 Keroya, saya selesaikan SMP saya dalam waktu 2 tahun melalui program akselerasi. Lalu saya SD-nya SD 3 Karangturi, lalu RA atau TK-nya adalah RA 29 Purwokerto. Kalau pendidikan non formalnya yang tidak di bangku sekolahan, saya adalah alumnus Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Ahmad Munawar ya, Ahmad Munawar. Lanjutnya, kalau pengalaman mengajar, alhamdulillah saya sudah cukup lama mengajar, kurang lebih dimulai dari tahun 2014 di Lembaga Pendidikan Al-Quran Yogyakarta, lalu di PP Al Munawir Yogyakarta, lalu di SMA 1 Pleret, lalu di SDN Pujonglor, di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap, lalu ini yang sekarang saya masih di SMK Negeri 1 Binangun. Doakan yang terbaik ya untuk saya, Mas dan Mbak yang soleh dan solehah. Selanjutnya adalah kontrak belajar yang harus kalian laksanakan dalam mengikuti pembelajaran dengan saya. Yang pertama adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata agar mendapatkan nilai, bukan semata-mata agar mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, bukan. Tapi cobalah luruskan niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kontrak belajarnya adalah wajib mengikuti setiap pembelajaran saya, wajib mengikuti. Nanti ada sesi absennya setiap pembelajaran saya. Yang tidak mengikuti nanti ada konsekuensi. Yang kedua, semua tugas wajib dikumpulkan. Kalian bisa ataupun tidak bisa, tugas wajib dikumpulkan semampunya. Yang penting ada etikat baik untuk mengumpulkan. Yang ketiga, kalau tidak mengikuti pembelajaran dan atau tidak mengumpulkan tugas, akan dikenai sanksi yang sesuai. Saya menyiapkan sanksi yang sesuai, dan sanksi-sanksi yang saya berikan kepada murid-murid saya itu adalah sanksi yang belum pernah terpikirkan atau belum pernah mereka terima selama ini. Kalau tidak percaya boleh tanya kakak kelas kalian yang sekarang sudah pada lulus, yang kelas 12 tahun lalu, bagaimana sanksi yang diberikan oleh Pak Haji. Yang keempat, wajib berakhlak yang baik, wajib berakhlakul karimah kepada teman, lebih-lebih kepada Pak Haji. Apalagi nanti kalau sudah pembelajaran, sudah tatap muka, saya akan lebih mudah untuk mengamati. Karena penilaian yang saya berikan bukan cuma sekedar kemampuan kognitif atau kemampuan kalian
jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi kemampuan yang saya nilai dalam pembelajaran PAI adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ya termasuknya nanti kalian sikapnya dengan guru, sikapnya dengan teman, praktek dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana. Nanti kalau sudah pertemuan secara langsung. Yang kelima, ini adalah ciri khas dari pelajaran Pak Aji sejak saya datang di SMK Negeri 1 Binangun. Apa itu? Menjaga sholat wajib. Apalagi kalian sudah kelas 3, sudah dewasa, sudah akil balik, sudah dikenai hukum taklif, khususnya sholat subuh. Dengan catatan yang tidak sholat subuh pada saat pembelajaran PAI, khususnya dengan saya, akan di alfa. Dan ketika alfanya lebih dari 3 kali, akan saya coret dari daftar siswa mapel PAI dan silahkan cari guru yang lain. Paham Mas dan Mbak semua? Semoga paham ya. Ini intinya pelajaran saya itu gampang. Manut, ikuti semua peraturannya, aktif, responsif. Insya Allah saya tidak akan pelit-pelit untuk nilai. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya mari kita mulai belajar mendalami agama Islam, agama yang kita anut bersama, agama yang kita yakini kebenarannya. Karena apa? Rasulullah telah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaquhu fiddin." Yufaquhu fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat khairan atau kebaikan atau surga di sini, intinya kebaikan, ia akan dijadikan memahami agamanya. Dia akan menjadi paham agamanya. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk itu menjadi baik, maka dia akan semakin paham dengan agamanya. Maka mari kita bersama-sama mendalami agama kita, memahami agama kita, agar kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian di pertemuan pertama ini, kita perkenalan dan kontrak belajar. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan komen di situ bahwa kalau kalian menunjukkan sudah hadir di channel saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.